Hai viewers Kanal 3, ketemu lagi dengan saya Ratna Jarum. Dan hari ini kita kedatangan Kang Sobari. Kita akan diskusi nih Kang. Temanya mungkin hari ini kita bahas mengenai gimana sih caranya merawat kebinekaan, terus juga menangkal radikalisme. Sehingga kita tetap kuat, bangsa ini tetap ada dengan ciri khasnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Gimana Kang? Kalau kita bisa merawat kebinekaan, Iya. itu artinya kita mewujudkan apa yang secara sosiologis sudah ada, Iya. tinggal ditransfer sebagai fenomena politik. Iya. Seluruh fenomena politik berbasis pada fenomena kultural. Nah, kebinekaan itu adalah urusan kultural yang sudah nyata dalam hidup dan sudah diterima dalam tatanan hidup sehari-hari secara sosiologis. Tetapi secara politik agak berbeda, karena di dalam politik ada kekuatan-kekuatan yang merasa perlu memberi alternatif yang lebih baik, yang merasa perlu menolak apa saja yang disampaikan oleh kepentingan pemerintah yang mau merawat dengan baik, yang berusaha mempertahankan, menghidup-hidup dan menjadikan pluralitas itu sebagai nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Iya benar Kang, karena gini Kang, ini kejadian sehari-hari ya, dengan kita sering main media sosial, terus banyak ujaran kebencian. Nah di sini saya melihat ya udah tidak ada lagi tuh Kang, kayaknya ada nilai kerukunan, kedamaian, toleransi, empati, gotong royong. Pokoknya tuh di media sosial tuh kadang-kadang ada intimidasi, ada amarah. Orang tuh jadi gimana ya Kang ya? Gimana sih mengimbangi supaya kebinekaan ini tetap ada dan juga menangkal hal-hal yang tadi itu Kang, ujaran kebencian sehingga merusak tatanan nilai-nilai kerukunan. Gak cuma kerukunan tapi di bidang seni, budaya, pengetahuan, kita lama-lama jadi kayaknya kok tertinggal gitu loh Kang rasanya. Mungkin ya biar aja. Selalu ada ujaran seperti itu. Mungkin biar aja. Karena orang-orang itu merasa punya hak. Dalam demokrasi, setiap orang merasa punya hak untuk bersuara. Silakan bersuara. Jadi golongan yang anti kepada pluralitas. Bagaimana bisa anti pluralitas? Kalau kenyataan sosiologis orang per orang di antara mereka yang anti itu adalah wujud dari pluralitas itu sendiri. Dia sendiri adalah gambaran dari kemajemukan. Dia sendirian maupun dalam kelompok itu sudah wujud dari kemajemukan. Bagaimana barang yang secara sosiologis sudah menjadi fakta kehidupan. Fakta kehidupan itu tidak bisa ditolak. Kita tidak bisa menolak identitas kita. Pluralitas, kemajemukan itu identitas bangsa kita. Identitas kita. Kita ada Sumatera, ada Jawa, ada etnis-etnis yang berbeda, ada Sulawesi, ada apa. Setiap pulau membawa etnisitas. Setiap pulau membawa tradisi. Setiap pulau memiliki wajah kebudayaan yang berbeda, yang membuat kita menjadi begitu kaya. Itu tidak bisa ditolak. Sebagai suatu kenyataan sosiologis, itu kita pindahkan sedikit sebagai kenyataan politik, karena antara apa yang sosiologis dan politik itu bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya memang saling mendukung. Keduanya saling mendukung dan saling memperkaya dalam perjuangan kita membangun bangsa Indonesia, membangun keindonesiaan. Jadi nilai dasar perjuangan kita ialah
membangun keindonesiaan itu secara adil, Ya. dan kalau ada sesuatu yang diputuskan, mereka yang secara demokratis kalah, Iya, betul. ya mohon relalah mengalah, karena memang keputusan Iya, bersama. mayoritas Bersama ya. sudah diambil Iya. keputusan bersama. Betul, betul. Nah itu mereka yang tidak setuju pada itu silahkan tidak setuju, itu tidak apa-apa, itu warna demokrasi. Tidak setuju, menolak suatu gagasan Ya. adalah perjuangan setiap orang untuk mencapai apa yang lebih bagus. Tapi menjadi pertanyaan, apakah yang tidak setuju pada pluralitas itu lebih bagus dari mereka yang setuju? Iya benar Kak. Karena Nah, gini, begitu. Kak, ada juga yang bilang bahwa sebenarnya ini balik lagi nih kita bicara pluralitas, Pancasila dia sudah bisa menjadi landasan untuk hidup berbangsa dan bernegara di tengah banyaknya suku bangsa dan juga agama yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada yang bilang Kang bahwa semakin seseorang itu bertakwa kepada Tuhan, katanya, semakin ia menjadikan Pancasila sebagai perilaku hidup, maka ia sudah mencintai kemanusiaan dan keadilan, katanya gitu. Bisa. Kang Putri gimana nih kalau ada yang bilang begitu? Bahwa, Bisa seperti itu, tapi bertakwa kepada Tuhan ini Iya. urusan yang lain. oh, Ini dimensi yang lain, ini Beda. dimensi keagamaan. Bisa orang yang merasa paling takwa kepada Tuhan, yang menolak ini, karena ukuran-ukuran dasar yang dipakai ialah ukuran keagamaan. Sementara pluralitas adalah cermin kebudayaan, cermin budaya. Cermin budaya itu ialah cermin tentang diri kita sendiri. Itu identitas bangsa secara keseluruhan. iya benar. Tidak bisa ditolak lagi. Kalau kita sudah bersama memutuskan Pancasila sebagai nilai agung bersama, tempat segala sesuatu yang bernama kebangsaan Iya, ditaruh di atasnya. Pancasila sebagai fondasi gitu fondasi ya. dasar, Pancasila disebut bukan hanya ideologi bangsa, tetapi itu sudah menjadi apa yang namanya way of life. Iya, pedoman hidup. Way of life, pedoman hidup, Iya. itu barang yang sudah hidup, barang yang sudah berkembang. Heeh. Sejak Pancasila itu belum lahir, Iya, betul. sejak Republik ini belum ada, way of life dalam kebersamaan itu sudah dimiliki oleh nenek moyang kita di seluruh Nusantara. Jadi sebenarnya Di seluruh Pancasila Nusantara. yang bilang adalah kekuatan kita berbangsa dan bernegara. Kekuatan kita berbangsa, bernegara, ini common denominator, Oke. heeh. platform bersama, Mm-mm. bahwa Pancasila satu-satunya gagasan ideologi kenegaraan yang bisa secara aman, secara damai, secara tentram diterima. Banyak kekurangannya, ada etnis, ada golongan tertentu yang kurang terwakili karena ini hanya diwakili sedikit, tapi dalam hidup berdemokrasi, dalam hidup bermasyarakat, bernegara, itu kan kita itu namanya give and take. Give and take. Kita memberi, tapi kita juga menerima. Jadi tidak boleh suatu etnis ingin menang sendiri, mau dasarnya mesti ini. Tidak bisa, itu sudah keputusan nenek moyang kita, keputusan bangsa kita, sudah. Pancasila adalah keputusan politik yang berbasis kebudayaan. Lalu kalau sesuatu yang namanya politik akan tetapi berakar dalam budaya, ini bisa pula disebut sebagai keputusan kebudayaan yang paling bijak. Bereslah, Iya, benar. bereslah. Sebenarnya merawat kebinekaan pun sebenarnya jadi intinya adalah kita dengan merawat kegembiraan hati, didasari dengan pemikiran yang logis, etis dan estetis gitu ya kan ya. Karena di sini konsep dasar dari Pancasila itu adalah sebagai landasan tadi way of life, merawat kebinekaan dan juga bisa menangkal radikalisme. Sampai sejauh itu nggak Kang kira-kira konsepnya? Ya kalau sudah berpancasila tidak ada lagi radikalisme. Kita tidak usah tangkal-tangkal itu, membuang tenaga banyak-banyak. Jadi kita berpancasila dengan baik, bermasyarakat dengan baik, berdasarkan dasar negara, berdasarkan way of life dari bangsa kita ini, kelar. Persoalan kelar. Bahwa ada yang tidak terima, bahwa ada gesekan-gesekan ideologis,
gesekan-gesekan politik itu wajar. Karena dalam keluarga suami istri yang sudah rukun bertahun-tahun, gesekan itu masih selalu ada. Itu tanda bahwa kita masih hidup. Kalau bangsa kita ini tidak ada gesekan lagi, udah nggak menarik. Itu seperti kuburan lah itu. Di kuburan tidak ada gesekan. Tapi dalam masyarakat politik gesekan selalu ada dan itu menjadi tantangan bersama. Silahkan bikin gesekan, kita pecahkan bersama-sama berdasarkan itu rasa adil. Jadi ukuran kita boleh marah, kita boleh berbeda, tapi mesti adil. Kita boleh mendebat, kita boleh menyatakan keberatan-keberatan, mungkin marah, tapi dasarnya kita mesti adil. Islam tidak melarang orang marah, tapi melarang berbuat tidak adil. Marah boleh saja, gesekan boleh, tiap hari gesekan ya boleh, itu tanda kehidupan. Tapi mesti adil. Dan mesti ada yang mau mengalah kepada keputusan bersama. Pancasila ini sudah keputusan bersama, rasa adil itu bagian dari Pancasila, itu keputusan bersama. Jadi kalau sudah menuju pada keadilan, orang masih bertanya lagi, ya itu orang yang lahir belakangan tapi ingin membangun basis yang baru. Artinya dia ingin menghancurkan tatanan lama. Tatanan lama harus dihormati lah. Betul, Kang. Dalam masyarakat yang majemuk ini tadi, yang plural, ya kan, banyaknya suku, bangsa, agama, ras yang ada di Indonesia, maka dianggap Pancasila tadi menurut Kang Sobari adalah way of life atau pedoman hidup kita atau perilaku hidup kita ya yang mencerminkan keadilan sosial. Ya. Jadi mungkin adanya gesekan-gesekan di masyarakat yang timbul karena merasa kurang adil nih, gimana nih menurut Kang Sobari? Enggak apa-apa kurang adil, padahal kita sudah punya ukuran keadilan. Apa adil bagi kita? Bagi kita adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada rakyat yang merasa itu belum adil, ya boleh, itu bagus sekali. Kalau dalam tatanan di mana kita sudah mendasarkan filosofi kehidupan kita adil bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi ada golongan dari rakyat Indonesia yang menganggap dirinya belum mendapat keadilan, boleh, itu bagus sekali karena kita memang harus melayani secara adil. Tapi kalau kita sudah jawab dengan keadilan atas dasar itu, saya kira sebagai filosofi dasar kehidupan, jangan pernah menganggap ada keadilan yang sempurna. Karena tidak ada, yang sempurna itu tidak ada. Keadilan kita itu keadilan minimum. Kalau yang minimum itu sudah berjalan selama 5 tahun, selama 10 tahun, selama 60 tahun, dan berlangsung begitu terus menerus, sudah kita jadikan sebagai platform kehidupan. Namun masih tidak adil, boleh dinyatakan, nanti kita perbaiki keadilan itu. Nanti kita sudah berusia berpuluh-puluh tahun, nanti mencapai 1 abad republik masih tidak adil, gak apa-apa, memang dunia itu tempatnya ketidakadilan. Iya, ini bagian dari realita kebenaran. Bagian dari realita kehidupan yang adil betul barangkali kelak kalau orang sudah di surga. Iya ya kan, jadi ya nggak cuman kadang-kadang di kehidupan sehari-hari pun ada label-label ya, misalnya yang pria atau yang laki-laki selalu diberi tempat kedudukan yang lebih dibanding perempuan. Nah, itu kita perbaiki. Jadi kita perbaiki. Jadi belum ada kesetaraan. Kita perbaiki perlahan-lahan. Itu pekerjaan yang tidak mudah, namun itu agenda kenegaraan kita bersama. Jadi mari kita terima apa adanya dulu. Kalau ada protes ya silahkan protes, tetapi jangan ingin seolah-olah memiliki ideologi untuk membangun negara baru atas dasar negara dan ideologi yang baru sama sekali, itu merusak, itu tidak memperbaiki, bukan usaha menyempurnakan, tapi itu usaha mengubah-ubah, membuat kacau, dan itu bukan perkara yang bijaksana. Kalau terjadi seperti itu, pemerintah atas nama bangsa Indonesia mempunyai hak untuk menertibkan. Ya, penertiban kadang-kadang dilakukan dengan sentuhan-sentuhan, mungkin agak keras dan sebagainya. Tapi itu semua adalah realitas yang harus kita terima.
Iya betul. Gitu. Jadi boleh disimpulkan ya teman-teman Kanal 3 bahwa untuk merawat kebinekaan dari tadi konsep dan juga informasi ulasan dari Kang Sobari, merawat kebinekaan salah satunya adalah menjaga Pancasila, di mana Pancasila menjadi perilaku hidup kita, way of life, dan juga pedoman untuk berperilaku, gitu ya Kang ya? Iya. Oke, demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih Kang Sobari. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!